Kak Manopo. Jadi hari ini tuh aku udah sempat bikin konten makeup bersama dengan makeup artis internasional yaitu Kak Steve Evendik. Nah sekarang aku mau langsung ngobrol-ngobrol juga nih. Tadi aku juga sempat mention kalau di Family Moon ini aku juga bersama dengan chef internasional dari US yaitu Chef Gary Mau. Yeay! Halo. Halo Kak Gary. Halo. Apa kabar? Baik, baik. Kebetulan kita juga dari kemarin kan udah nginep bareng juga di villa, jadi sebenarnya udah tahu juga. Nih Kak Gary, aku mau nanya-nanya nih sama kakak. Sebetulnya Kak Gary ini jadi chef di US, di Miami ya Kak? Iya, saya di Florida, cuma di Florida. tempatnya di West Palm Beach, like an hour from Miami. Oh oke. Nah itu gimana sih kok ceritanya bisa-bisanya jadi chef di Florida gitu? Well, sebenarnya sih dari chef bukan dari Florida aja. Saya sebelumnya itu udah dari state lainnya gitu ya. Cuma pas kebelakangan ini ya semenjak saya pindah ke Florida dari 2007 ya saya udah menetap situ sih. That's like my best camp right there. Cuman ya kayak yang kamu tanya tadi, kenapa bisa jadi chef di sana? Ya baik lagi ya, mungkin karena passion ya. Passionnya, you never know what your passion until kamu itu menyukainya dan menggelutinya dan itu become your passion gitu. Iya betul. Ya. Jadi ya I think that's my passion di situ. Betul. Yeah. Karena kalau misalnya nggak suka, ya nggak mungkin jadi chef dong ya. Okay. Karena memang yang namanya menemukan sebuah passion itu kan emang nggak segampang itu kan. Yeah. Tapi memang dari masa kecilnya emang udah suka masak sama Mama Kak Gary atau kayak gimana Kak? Dari masa kecilnya sih saya lebih suka makan ya. Lebih suka makan. Lebih suka Sama makan. dong aku Iya. juga. I think to become like a good chef, you have to have like good talent. Kamu itu mesti suka makan. Dan kebetulan aku itu orangnya nggak picky. Aku lebih suka sama semua makanan kalau bisa dibilang ya. Dan I think itu that's my like strong ya yang ada di dalam aku itu bisa suka sama semua makanan dan itu ya jadi untuk membuat makanan yang lain, explore different food itu it's kind of easy for me karena palate-nya aku udah it's been built like that, you know, which is good. So yeah, but anyway, like my mom's teaching me too like how to cook. That's like my mentor before I know how to cook. Then yeah. Berarti Mama termasuk salah satu yang menginspirasi Kak Gary atau Kak Gary punya inspirasi chef yang lain gitu? Of course, yang Mama itu kayak jadi kayak dasarnya ya. Iya, basicnya how ya. to build you as a good cook and then teach you how to know how to cook. And of course, on the way kamu juga ada beberapa orang yang akan jadi your mentor. Because you on top of you it's more somebody that you look up to. Ada juga beberapa chef of course yang aku lihat sebagai chef yang aku perlu ambil pelajaran dari mereka. Tapi kalau boleh tahu Kak, sebagai chef ini di US itu udah berapa lama sih Kak? Saya emang background chefnya start dari US ya kan ya. Jadi udah sekitar hampir 20 tahun ya. 20 tahun, saya wow. chef. Jadi ya itu kayak aku bilang itu, once you become a chef, you will always be a chef karena itu balik lagi ke passion ya. Kalau kamu nggak di dalam bidang itu ya, I think you will back up, Yeah. Tapi kalau kamu suka masak, you love food, and then you love to cook, especially for people, from your passion. Sampai aku tua kayaknya bakal masak terus. Iya, betul sih kalau misalnya udah passion, jadi mau selama apapun jadi chef juga it's okay kan. Betul. Terus sebagai chef ini, aku kan baru pertama kali nih, kebetulan kita baru ketemu ya Kak. Jadi kemarin tuh akhirnya mencoba makanan buatan dari Kak Gary gitu kan. Jadi tadi malam aku tuh dimasakin bersama dengan keluarga yang lain. Nanti akan aku taruh contoh makanannya seperti apa. Nah itu boleh dijelaskan makanannya itu apa, terus kenapa memilih makanan tersebut? Oke. Semalam sih ya, kita juga last minute ya kan? Iya, last minute banget. Iya, last minute manggil aku, ayo kita masak yuk. Oke, as long we find the right source gitu untuk milih semua ingredients. Dan di saat kita ke supermarket ya, kebetulan di situ ada beberapa ingredients yang mengingatkan aku lagi soal yang pertama kali aku masak. Jadi itu malam itu
those two item itu yang aku belajar dari mamanya aku. Jadi itu yang mama aku kids aku pertama kali masak. Jadi since we have like family things together, udahlah itu kayaknya paling tepat lah buat aku masak. Ya, jadi ya those two dishes yang pertama kali aku belajar sama mama aku. Cuma ya aku twist sedikit dong ya. Kan sama chef, kan jadi chef kan you need to like improve, things like yeah. Sampai kemarin aku juga dengar mama sempat nanya juga, ini bahan-bahannya apa ya? Iya. Malah ikutan nanya. Dia jadi lupa gitu ya kan? Karena mungkin udah sedikit berbeda dan ya mungkin flavor wise it's more like more western flavor. But yeah, basic ingredients is it's local ingredients. That's a good thing. Like you gotta use the local ingredients. So I just see whatever I can find in the local supermarket. So I use that local ingredients. Yeah. Iya betul sih. Tapi kalau misalnya sebagai chef ini, Kak Gary ada nggak sih challenge terbesar yang pernah dialami gitu? I think challenge yang paling terbesar sih kalau kayak ikut competition begitu atau enggak masakin buat yang lain itu, that's it's kind of like you there anyway, you gotta cook things like you have to cook, and then that's like you in that field, so nggak perlu banyak dirubah sih. Tapi yang I think the big challenge for me is like everyday things like to have when you cook for somebody. Just to make them like happy with your food. That's like all the time challenge. I think even like cook for you guys last night. That's a challenge for me because I want to see the smile. That's the most important thing. No complain. That's good for me. Soalnya aku kan sempat dengar juga Kak Gary sempat nih cooking for 70 people. Ya kan? Itu menurut aku wow cukup banyak orangnya dan kita kan nggak bisa menyamakan semuanya kan, apalagi serve for breakfast, lunch, and dinner gitu kan. Jadi apakah itu juga termasuk salah satunya atau? Itu kayaknya that's a good challenge I think for me, karena ya enak gitu ya kalau dapet challenge yang begitu, and then itu sih bukan challenge, itu kayak keharusan juga sih ya. Maksudnya I just want to see like people get fit right, happy. And that's for a cook that 70 people. Itu kayak itu tiap tahun sih ya. Itu we have in our community, church community gitu kayak we have a campaign. So I become like their chef every year to cook for them. Sometimes like 70, sometimes even more people. Like whoever wanna join them to cook for them. So it's masak itu nggak perlu susah-susah. Dan dipikirin, yang penting enggak aja mas. Iya betul sih. Jadi benar-benar kalau yang aku tahu ya kalau tentang dunia permasakan, sebenarnya aku juga nggak jago-jago banget. Jadi kalau misalnya kata mamaku, yang penting itu masaknya pakai hati. Karena itu yang akan membuat makanan itu jadi rasanya luar biasa. Semua orang bisa masak, tapi nggak semua orang punya taste yang sama. Yes, kan? Betul. Jadi kalau mau masak ya tipsnya stay with simplicity. Use the right ingredients for the right dish. Jadi kalau kayak mau masak kayak aku bilang ke kamu tadi malam kan, kalau kamu mau masak kangkung ya, kangkung is your main ingredients. Nggak usah dicampur-campur sama yang lain. Yes, betul. Just keep it simple and that becomes the star, in your dish. Yes, betul banget sih. Aku belajar banyak sih semalam. Jadinya buat kedepannya, siapa tahu aku harus memasak buat Indra. Jadi udah tahu kayak ternyata bahannya segampang itu dan semudah itu. Jadi nggak mungkin kemana-mana gitu. Tapi kalau dari misalnya Kak Gary kan di West Palm itu, aku nggak tahu nih kerjanya di mana aja kah, di restoran apa, terus di sana seperti apa gitu kondisinya. Well, background aku sih ya Japanese ya. More to the sushi side. I'm a sushi chef actually, but I can cook like a lot of variety of cuisine. Of course, like to become like this chef, you gotta know like more cuisine, to explore yourself more, gitu ya. Apalagi di West Palm di tempatnya kita sana, in the South Florida, it's more like people they came from a lot of different places, like Puerto Rico, like Spanish people, like Asian people, so it's a lot of different people. Then you gotta like blend with their palate. Sometimes like you introduce like Japanese food and you twist a little bit. It's not like you change the traditional thing, but you're gonna follow the market too. And over there, I think it's a restaurant is a big thing, in US because people like 90
can say like, yeah, 80-90% people go out to eat, Yeah. Like they don't like to cook at home, which is good for us, So yeah, you gotta be like more advanced, You gotta follow like what's going on right now. Yeah. Harus selalu mengikuti tren ya. Mengikuti tren, betul. Berarti strong culinary dari Kak Gary itu Japanese, yeah. I start with Japanese, so I don't want to be called as a sushi chef. Oke. Tapi basicnya emang bisa semuanya. Cuman yang paling strong itu memang si Japanese ini ya. Karena kalau menurut aku gini sih Kak, Japanese itu kan banyak mentahnya ya. Cuma memang kalau sebagai chef itu harus diolah lagi makanan mentahnya. Iya, kalau di Japanese ya emang like sashimi like that kan. That's kind of like itu udah recordingnya di makanan itu kan ya. Jadi Japanese itu kan simple but elegant kan. Iya, betul. So you don't need to do anything, but you got the flavor from the ingredient. That means the main ingredients ya kan. Tapi kalau sekarang ya kan, to have karena yang orang melihat itu kan, mendengar itu Japanese food is all about like raw fish, but actually it's not. There's a lot of different type of cooking too in Japanese, so it's not all about like raw stuff. For you guys, like who don't like raw fish, then you don't have to have a problem. To go to Japanese restaurant, they have like a lot of different dishes too. And then kalau takut ya cobain aja, siapa tahu suka kan? Iya, betul. Kayak anaknya aku aja udah masih umur apa ya? Dia 5 tahun kan? Start eating sashimi. Oh yeah. Because he's still like pure, right? You don't know. I mean, he know that thing's from the fish, but dia nggak ada di pikirannya itu ngelihat itu sebagai fish yang dia makan langsung. Iya. Kebanyakan orang yang aku sering tanya kenapa nggak mau makan sashimi, karena di mental mereka itu like fish. Gitu. Karena kayak ikan gitu, mereka lihat ikan. Tapi sebenarnya nggak. As long as it tastes good, fresh, you shouldn't have problem with that. Karena memang sushi itu banyak banget sih ya, macam-macamnya gitu. Iya. Karena aku awalnya pun aku coba sushi itu yang digoreng Kak, yang fresh sushi gitu. Kan ada tau. Nah, coba kalau di luar di restoran juga tetap ada yang fresh sushi juga ya. Iya, itu di Amerika itu sangat populer juga ya. Populer juga ya. Fresh sushi. Ya aku lihat juga di Indonesia sushi itu kayak populer banget ya. Iya, betul. Kayak tren aja ya. Jadi Iya. Sana sih sushi udah di mana-mana ya, kalau bisa dibilang. Yeah, so if you go to US, you will see like sushi bar every single corner. Iya, pasti sih banyak banget soalnya di sana kan. Aduh, aku pengen banget sih di US, cuman ya nanti lah Kak. Kita main-main ke West Palm sekalian. Then we have like a big fish, Itu berarti dari Kak Gary sendiri tuh mencari sushinya, mencari ikannya terlebih dahulu, baru diolah menjadi sebuah sushi gitu. Oh iya, kita kan ada local vendor, right? Yeah. And our local vendor, they got their fish from everywhere around the country. Because US like the right destination for all the fish to come from, Dari Jepang, dari Scotland, dari Spain. Jadi ya nggak susah sih kalau sana nyari like good fish. And then you have to stay with the good ingredients, of course. Yeah. That's the key. Stay with the good ingredients in the restaurant, Menjadi sebuah chef itu paling berat adalah menentukan autentiknya ya. Berarti mencari sebuah autentiknya dari makanan tersebut kan. Kalau misalnya autentik dari Kak Gary sendiri seperti apa? Well, you will see and you will taste, then you know. It's hard to explain authenticnya sih. Cuma ya karena like more to yang aku bilang pertama, local ingredients. You know what you have in your area, in your town, itu yang aku pakai sih ya. Dan ya rasanya sih you have to like explore more than that you have yang udah pernah kalian coba di tempat-tempat lain, lain kan. Ya. Kan kita mesti tampil lain juga kan. Betul. Aku suka kayak gitu. You have to tampil lain, beda gitu ya. Kalau untuk goals-nya Kak Gary ke depannya seperti apa? Goals-nya aku is to become like a good chef lah ya. Become a good chef, and then I will have my own. Yeah, amin. I will have my own restaurant over there and also in Indonesia, yeah. So, we'll see. Berarti membuka franchise di Indonesia ya? Of course, ya, pasti dong. Berarti kita tunggu ya sebuah mimpi tersebut supaya nanti bisa teman-teman juga ngerasain seperti apa sih rasa dari Japanese food yang disajikan oleh Chef Gary Mau ini gitu. Nah terus tadi aku juga penasaran nih, sebetulnya semalam ini kan
Kak Gary bawa knife kan kemana-mana. Nah, aku pengen tahu sih lebih jauh, ini kenapa sih selalu bawa knife itu? Well, aku bawa knife karena aku tahu kamu suruh aku masak ya kan. Iya. Makanya aku bawa, ya kan. Cuma ya, I think knife is kind of like your tools yang paling important ya. Knife itu mesti sama aku terus sih. Maksudnya kayak semalam itu kalau ada knife aku kayaknya masak itu bukan rumit sih. Maksudnya kayak nggak smooth lah itu kan. Yeah. When you have the right tools, I think it make everything easy, you know. Yeah. So to have like sharp knife, the right knife that you use, then make everything so much easier, faster, you know. Yeah. Jadi ya itu lah my tools lah yang aku harus carry kemana aku harus masak ya. Other than that sih ya itu aja sih. Oh, berarti starter kit dari seorang chef itu berarti harus punya yang personalized ini ya, basic toolsnya ya. Knife. Nah, kamu harus ada knife. Kamu harus ada knife. Selain itu ya, it depends lah kalau sana cuisine dia di dulu, you know. Kalau di Jepang kan kita dia berat knife, dia tuh like rolling knife buat sushi ya kan, or apalagi ya di situ ya. Kayaknya knife is it's that's the only important thing that you have to carry all the time, you know. Itu aja sih. Kak Gary dulu berarti belajarnya dari sekolah masak di US berarti ya? Dari tidak kan? Oh, oke. Belajar dari belajar master gitu kan. Gitu. Oke. Tapi ya dari situ malah bisa bikin something ya? Oh iya, kan lebih dari ini kan. Ya itu aku bilang sih, maksudnya ya sekolah itu penting bagus ya. Cuma ya back again when you already have that talent dan karena kamu akan ke situ juga, ngerti nggak? Iya. Kamu belajar juga itu ke situ juga. Iya. Karena sebetulnya mempelajari sesuatu itu bukan dari sekolah aja gitu kan. Dari lingkungan pun itu bisa menjadi sebuah pelajaran yang bahkan mungkin lebih daripada yang didapatkan dari sekolah. Benar. Gitu. Jadi yang penting sih memang harus terus mau mencoba hal baru ya. Iya. Gitu, terus mau terus belajar. Balik lagi gitu, kalau misalnya kita nggak mau terbuka dengan hal-hal tersebut ya gimana caranya untuk kita bisa maju. Benar. Karena ya sekolah itu kayak ya that's your fondasi ya. Iya. Dan anyway ya, kalau kamu nggak sekolah, anyway you have to learn, you know, cari source gimana caranya kayak motong, gimana cara motong ini vegetable gitu. Ya. Tapi kalau di Jepang kan Japanese cuisine gitu kita ada beberapa kayak knife gitu ya, beberapa knife yang kita use untuk beberapa type of like fish ataupun vegetable ataupun daging ya kan. Jadi that's why like usually you'll see like a lot of knife. Iya, itu yang bikin aku bingung sih sampai saat ini kayak semuanya sama pisau di mataku. Oh enggak, beda. Semuanya beda ya. Berarti kalau dari Kak Gary sendiri biasanya bawa paling penting itu ada berapa banyak pisau? Kayaknya sih kalau buat aku ya one knife. Kalau mau yang kayak buat PKS sih satu. Kayak kemarin harus mau buat satu. Baiklah, berarti tadi udah banyak banget nih ngobrol-ngobrol tentang dunia chef dengan Chef Gary Mau. Nah, mungkin Kak Gary boleh ngasih tahu nama Instagramnya apa? Oke. Follow me on Chef Gary Mau. Nah, buat teman-teman yang emang pengen nyobain langsung nih makanan khusus dari Chef Gary Mau ini, kalian bisa langsung kontak di Instagramnya Kak Gary. Terus kalian langsung aja datang ke West Palm, jadi nanti bisa langsung kontak aja karena langsung pasti dibalas kok. Pasti. So, thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share YouTube ini. Dan jangan lupa follow Instagram aku @angelicamanoko dan juga Instagram dari Chef Gary Mau. Okay, and see ya on my next video. Bye!